Halo teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan masuk session 13 yaitu non-current liabilities. Pada session ini kita akan masuk ke materi baru ya teman-teman ya. Kalau kemarin kita belajar tentang non-current liabilities yaitu premium dan juga warranty. Hari ini kita mau belajar tentang non-current liabilities yaitu tentang bonds teman-teman, bonds payable ya atau utang obligasi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan masuk langsung ke problem 4 dan problem 5. Silakan teman-teman tonton terlebih dahulu video teori di YouTube sehingga nanti pas teman-teman tonton video aku, teman-teman gak bingung lagi gitu ya. Aduh, ini apa Ci gitu ya. Masih ngawang nih, bingung gitu ya. Aku mungkin akan jelaskan sedikit aja nih mengenai tentang non-current liabilities. Non-current liabilities ini adalah arus keluar dari sumber daya milik entitas yang disebabkan kewajiban masa kini yang akan dibayarkan dalam jangka waktu lebih dari satu periode gitu ya. Nah, jadi intinya kita mau belajar tentang bonds gitu ya. Lalu nanti akan ada banyak istilah-istilah tentang coupon rate, market rate, dan juga premium ataupun discount gitu ya. Nah, biasanya teman-teman nanti akan disuruh buat tabel amortisasi terkait bonds ini, lalu bikin jurnal gitu ya teman-teman. Nah, sebelum ke tabel amortisasi, biasa teman-teman disuruh menghitung present value of principal dan juga present value of interest gitu ya. Nah, sekarang kita hari ini kita bahas problem 4 dan problem 5. Minggu depan kita bahas problem 6 dan problem 7. Oke. Problem 4 terlebih dahulu, PT CKS merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertanian sejak tahun 2010. Terdapat perencanaan oleh PT CKS untuk melakukan ekspansi bisnis dan membutuhkan pendanaan tambahan, sehingga PT CKS memutuskan untuk menerbitkan 25.000 lembar obligasi dengan harga per lembarnya adalah 20.000. Obligasi diterbitkan pada 1 Juli 2022 pada suku bunga 8% dan akan jatuh tempo dalam waktu 3 tahun. Bunga obligasi sebesar 10% akan dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari dan mulai dibayarkan sejak tanggal penerbitan obligasi. PT CKS menebus 40% obligasi pada 1 Oktober 2023 dengan kurs 102. Sedangkan sisanya akan ditebus pada saat jatuh tempo dengan kurs 103. PT CKS menggunakan effective interest method untuk melakukan amortisasi obligasi ini. Yang disuruh buat adalah tabel amortisasi terkait diskon atau premi. Dan yang kedua adalah membuat jurnal tahun 2022, 2023 dan pada saat jatuh tempo. Langkah pertama yang harus teman-teman buat adalah menghitung PV of principal, yaitu present value of principal. Cara menghitungnya gimana teman-teman? Cara menghitungnya teman-teman tinggal kalikan antara principal itu berapa Ci? Kalau di sini dia lihat nih, menerbitkan 25.000 lembar obligasi dengan harga per lembar 20.000. Berarti teman-teman langsung kalikan aja nih, 25.000 dikali dengan 20.000. Dapat hasilnya adalah 500.000. Lalu teman-teman kalikan dengan 1 dibagi 1 plus market rate 4% pangkat tahunnya. Nah, sebelum kita masuk ke situ, aku jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi di materi kali ini tentang non-current liabilities itu ada yang namanya coupon rate dan juga market rate. Bedanya apa Ci? Kalau coupon rate itu adalah suku bunga kupon, kalau market rate itu suku bunga pasar. Jadi teman-teman lihat, misalnya nih kalau teman-teman suku bunga kuponnya adalah dibilang nih 5% gitu ya. Kalau misalnya nih teman-teman tahu nih ada kata-kata misalnya obligasi ini diterbitkan pada suku bunga sebesar berapa. Nah, itu yang namanya market rate gitu ya. Kalau coupon rate itu adalah bunga yang dibayarkan setiap kapan gitu ya. Bunga obligasinya lah intinya gitu. Coupon rate adalah bunga obligasi. Kalau market rate itu adalah suku bunga pasarnya ya. Nah, teman-teman lihat kalau misalnya coupon rate lebih besar daripada market rate, itu kita akan mengakui yang namanya premium ya. Sedangkan kalau coupon rate lebih kecil daripada market rate, kita akan
menamakan dia adalah diskon ya. Jangan sampai kebalik nih teman-teman antara premium dan juga diskon gitu ya. Nah, mengingat jatuh temponya adalah 3 tahun ya. Karena ini 3 tahun dan dibayarkannya setiap kapan teman-teman? 1 Juli dan 1 Januari. Berarti 1 tahun dia ada 2 kali bayar ya. Kalau 2 kali bayar, suku bunganya kita bagi 2. Berarti untuk kupon rate itu kan dia bilang sebesar 10%. Berarti 10% kita bagi 2 ya. Jadi 1 kali bayar adalah 5%. Dari mana? Dari tadi 10% itu dibayarkan 1 Juli dan 1 Januari. Berarti dibayarin di 1 Juli 5%, di 1 Januari 5% gitu ya teman-teman ya. 10% itu untuk 2 kali bayar. Sorry. Oke. Nah, kalau untuk market rate-nya berapa teman-teman? Market rate-nya teman-teman gampang. Tadi udah dikasih tahu ya, market rate-nya adalah 8%. Berarti 8% yang tadi teman-teman bagi 2 juga ya. Jadi 4%. Oke. Lalu untuk end period-nya nih teman-teman. Untuk end period-nya karena kita adanya 3 tahun, tapi setahun itu kan 2 kali bayar. Berarti kalau dalam setahun 2 kali bayar, kalau dalam 3 tahun berarti ada 6 kali bayar gitu ya. Jadi ada 6 N-nya gitu. Nah, sekarang kita bisa menghitung yang atas tadi nih. 1 dibagi 1 plus market rate-nya. Market rate-nya pakai yang 4% ya teman-teman ya. Pakai yang udah dibagi 2. Pangkat berapa? Pangkat N. Pangkat N-nya berapa tadi? 6 gitu ya. Pangkat 6. Lalu teman-teman kali ini antara 500 juta dikali 0,7903. Dapatnya adalah 395.150. Lalu kita yang kedua menghitung PV of interest-nya. PV of interest-nya teman-teman harus kalikan nih ya. Jadi dia ada bilang nih tadi kan dia terbitin 25.000 lembar dengan harga per lembar 20.000. 500 juta teman-teman kalikan dengan kupon rate ya. Kalikan dengan kupon rate 5%. Lalu dapat hasilnya 25 juta. Lalu nah sekarang rumusnya lain lagi nih. 1 minus 1 dibagi 1 plus market rate-nya 4%. Pangkat N-nya 6 tahun dibagi market rate-nya 4%. Dapatnya adalah 5,2421. Lalu teman-teman kalikan lagi 25 juta dikali 5,2421, dapatnya adalah 131.052.500. Lalu teman-teman jumlahkan 395.150 ditambah 131.052, dapatnya adalah 526.202.500. Oke. Selanjutnya teman-teman harus membuat schedule of bonds amortization ya. Sekarang teman-teman buat judulnya schedule of bonds. Karena ini premium dari mana Ci? Premium dari tadi nih. Coupon rate coupon rate lebih besar daripada market rate itu dinamakan premium. Berarti schedule of bonds premium amortization, effective interest method, semi annually interest payment. Ya, semi annually kenapa? Karena kita setahun 2 kali bayar ya, bukan annually. Lalu 3 tahun waktunya 9%, sold to yield 8%. Ya. Sorry, ini kayak bukan 9% deh. Ini adalah 10%. Oke. Nah, sekarang bikin dulu nih tabelnya. Ada date, tanggal, lalu ada interest paid, interest expense, amortization, bonds carrying value. Interest paid masukin angkanya adalah angka si coupon rate 5%. Lalu untuk interest expense masukin angkanya adalah angka market rate 4% ya. Lalu kita mulai dari berapa nih? Dia terbitin dari Januari 2022 ya. Berarti Januari 2022 selama 3 tahun ya. Berarti Juli 2022, Januari 23, Juli 23, Januari 24 sampai Januari 25 gitu ya. Lalu
untuk angka di interest paid itu akan selalu sama ya teman-teman ya, akan selalu sama. Angkanya teman-teman tinggal ambil dari perhitungan PV of interest yang teman-teman udah hitung tadi ya. Angkanya adalah 25 juta. Lalu akan sama semua. Nah, tapi tahun pertama kenapa nggak diisi, Ci? Mulainya tetap dari Juli. Karena teman-teman lihat di sini, obligasi diterbitkan pada 1 Juli 2022. Berarti baru dibayar itu di 1 Juli 2022 gitu ya. Oke, lalu kita masukin dulu angka yang tadi kita udah dapet nih, si premium ini 526.202.500 ke atas sini ya, 526.202.500. Karena ini yang akan teman-teman pakai untuk menghitung ini, dan ini ya. Oke. Selanjutnya kita hitung interest expense. Angkanya dari mana, Ci? Nah, 4% teman-teman kalikan dengan bonds carrying value yang tadi 526.202.500. Dapatnya adalah 21.048.100. Amortization-nya teman-teman tinggal kurangin. Jadi gini teman-teman. Tadi kan kita punya principal 500 juta. Sedangkan bonds carrying value kita 526.202.500. Karena ini premium, teman-teman ingat aja, kalau premium teman-teman harus kurangin sampai hasilnya adalah 500 juta. Sedangkan nanti kalau diskon, teman-teman harus tambahin sampai dengan nilainya 500 juta gitu ya. Bedanya kalau premium teman-teman kurangin, kalau diskon teman-teman tambahin gitu ya. Nah, berarti untuk amortization ini biar angkanya berkurang nih di sini, kita harus kurangin nih 25 juta dikurang 21.048.100. Dapatnya adalah 39.51.900. Nah, angka di sini teman-teman tinggal kurangin 526.202.500 dikurang 39.51.900. Dapatnya adalah 522.250.600. Sampai ke bawah juga sama. Ini dapat dari ini dikali ini. Lalu sebelahnya untuk amortization juga sama, tinggal ini dikurang ini. Lalu untuk si bonds carrying value-nya juga tinggal ini dikurang dengan ini gitu ya. Sampai ke bawah terakhir di 500 juta gitu ya. Oke. Nah, oke, selanjutnya kita mau hitung dulu. Tadi kita udah dapat carrying value 1 Januari 2022 adalah sebesar segini ya. Carrying value-nya 526.202.500. Nah, kita ada namanya amortization di Januari sampai April untuk tahun berjalan ya. Berarti kita kaliin dulu nih untuk tahun 2022. 3951.900 dikali 4/6. 4/6 dari mana teman-teman? Dari Januari sampai April itu kan ada 4 bulan ya kan? Nah, dari 4 bulan itu kenapa dibagi 6, Ci? Karena kan sampai Juli 2022 gitu ya. Lalu carrying value 1 Juli 2019 nya jadi dapat berapa? Teman-teman tinggal tambahin aja 526.202.500 ditambah 2634.600. Dapatnya adalah 528.837.100. Gitu. Nah, lalu kita hitung lagi nih. Kita mau hitung carrying value di 1 Oktober 2023. Berarti teman-teman cari carrying value 1 Juli 2023. Nih yang tadi kita udah hitung dapat ya 513.866.249. Lalu, ini nanti aja ya, kita skip dulu ke si jurnalnya ya. Nah, pertama kali teman-teman harus menjurnal apa? Menjurnal penerbitan si bondsnya ya. Jurnalnya apa, Ci? Jurnalnya adalah cash pada bonds payable. Angkanya teman-teman tinggal ambil dari tadi yang kita udah hitung nih ya. Di si carrying value 1 Juli 2019 528.837.100. Oke, sama kreditnya juga harus balance 528.837.100. Selanjutnya kita menjurnal angka interest expense-nya, jangan lupa ya, cash pada interest expense. Angkanya sebesar berapa? Angkanya teman-teman tinggal kalikan aja nih antara interest paid yang tadi teman-teman bayarin 25 juta. Teman-teman kalikan dengan 4/6 ya. 4/6 dari mana, Ci? 4 nih dari 1 Januari sampai 1 Mei. 1 Mei-nya nggak dihitung ya. Berarti dari 1 Januari sampai April. Lalu dibagi 6. 6 dari mana, Ci? 6 dari 1 Januari sampai 1 Juli. Julinya nggak dihitung ya. Berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei. Sama Juni ya. Oke, lalu dikaliin dapat angkanya adalah 16.666.667. Itu.
Nah, selanjutnya kita akan menjurnal pembayaran interest yang pertama nih, 1 Juli 2022. Nah, oke, kita akan bayar ya, berarti interest expense pada cash. Angkanya ambil dari mana? Tinggal ambil dari sini aja yang kita bayarin ya, namanya interest paid, 25 juta. Berarti di sini adalah 25 juta. Selanjutnya, kita harus menjurnal bonds payable pada interest expense ya. Kita harus mengakui interest expense-nya pada bonds payable. Angkanya sebesar berapa? Angkanya teman-teman kita bisa lihat perhitungan di sebelah ya. Jadi kita harus lihat dulu. Tadi kan kita bayarin cashnya 25 juta ya. Berarti kalau kita udah bayarin cashnya 25 juta, aku bisa jurnal di sini cashnya adalah senilai 25 juta di kredit ya. Lalu selanjutnya kita bisa hitung angka si bonds payable yang tadi kita udah amortisasi di Juli 2022. Tadi kan kita udah amortisasi senilai 3.951.900. Nah, angka amortisasi ini teman-teman tinggal kalikan dengan fractionnya yang tadi. Nah, fractionnya berapa, Ci? Tinggal dikali dengan 2/6 ya. Lalu teman-teman dapat hasilnya 1317300. Teman-teman tinggal kurangin untuk dapat angka interest expense senilai 23682.700 ya. Angka ini nantinya yang bonds payable akan masuk ke dalam sini ya, 1317300 gitu. Oke, selanjutnya Juli udah beres nih. Selanjutnya kita ke Desember 2022. Tadi dia minta jurnalnya itu untuk tahun 2022, 2023 sama saat jatuh tempo. Berarti teman-teman gak usah jurnal 2024-nya ya, karena kan nggak diminta. Jadi teman-teman jurnal yang hanya diminta aja gitu. Lalu untuk 31 Desember 2022 kita harus adjust interest expense bonds payable pada interest payable ya. Interest payable teman-teman tinggal taruh 25 juta. Kenapa Ci kita harus jurnal di 31 Desember gitu ya? Karena kan kita bayar bunga itu setiap 1 Januari dan 1 Juli ya. Nah, namanya accounting nih teman-teman, di Desember itu kan harus tutup buku ya, harus tutup buku. Nah, jadi itu harus diakui terlebih dahulu sebelum di Januari itu dibayar gitu. Berarti interest payable-nya kita akuin dulu nih. Nah, interest expense yang biasanya kita taruh di Juli nih 25 juta, kita taruh di Desember interest payable 25 juta ya. Lalu selanjutnya kita tinggal masukin angka bonds yang di 1 Januari 2023 4109976. Terus kita masukin juga angka interest expense-nya dari sini ya, di 1 Januari 2023 20890.024. Oke, udah beres di 31 Desember 2022. Sekarang kita ke 1 Januari 2023. Karena tadi kita udah akuin nih si interest payable 25 jutanya, sekarang tinggal kita bayar aja di 1 Januari 2023. Berarti interest payable yang tadinya ada di kredit, kalau dibayar berarti dia masuk ke debit. Berarti interest payable pada cash di kredit senilai 25 juta. Karena istilahnya kita sudah mengakui di 1 Januari 2023. Gitu. Lalu 1 Januari 2023, sekarang 1 Juli 2023. 1 Juli 2023 jurnalnya sama kayak tadi ya, kayak si 1 Juli ini. Jurnalnya adalah interest expense pada bonds payable pada cash. Cashnya sama, angkanya senilai 25 juta yang kita bayarkan. Angka bonds payable-nya teman-teman tinggal ambil aja 4274375. Lalu untuk interest expense-nya teman-teman ambil dari sini ya, 20725.625. Oke. Lanjut kita ke lihat di soal ya teman-teman. PT CKS menebus 40% obligasi pada 1 Oktober 2023 dengan kurs 102. Sedangkan sisanya akan ditebus pada saat jatuh tempo dengan kurs 103 gitu. Nah, karena dia tebus nih obligasinya di 1 Oktober 2023, maka kita harus jurnal nih, jurnal penebusannya ya. Pertama kita sebelum jurnal penebusan sama kayak depreciation materi sebelum-sebelumnya. Kalau namanya depreciation misalnya mobil mau dijual gitu ya. Kalau mobil mau dijual, sebelum kita catat penjualan mobilnya, kita harus catat dulu depresiasi terakhirnya berapa gitu. Sama juga dengan bonds ini. Kalau bonds, karena kita mau akuin
penebusan bonds ini berarti kita juga harus akuin interestnya dulu ya, interest expense-nya dulu gitu. Nah, untuk angkanya dapat dari mana? Angkanya teman-teman hitung satu-satu ya. Kita lihat di 1 Januari 2024. Kita ambil angka interest expense 2554,650. Tapi kan karena ini 1 Oktober, sedangkan ini di Januari 2024, berarti dari Juli ke Oktober, Juli, Agustus, September gitu ya. Berarti 1 Oktober, Oktober kan nggak ikut, berarti sampai September itu ada 3 bulan. Dibagi dengan 6. 6 tuh dari mana Ci? Dari 1 Juli ke 31 Desember. Dapatnya adalah 10,277,325. Selanjutnya teman-teman jurnal si bonds payable-nya ya. Bonds payable angkanya sebesar berapa? Angkanya teman-teman tinggal masukin aja 445,350 ini sama teman-teman kalikan dengan 3/6. Nanti dapatnya adalah 222,675 gitu. Angka cashnya teman-teman tinggal tambahin aja ya antara angka yang tadi kita udah hitung. Lalu sekarang kita mau tebus nih si bonds payable-nya. Cuma kan dia tebusnya hanya 40% dan juga cuma pada kurs 102 gitu ya. Nah, berarti cara ngitungnya gimana? Nah, angkanya tadi kita berapa nih terbitin obligasinya? Tadi kan 25.000 dikali 20.000, itu kan tadi kita udah hitung nih 500 juta ya kan? Berarti 500 juta karena tebusnya cuma 40%, berarti kita cuman kaliin 40%. Lalu dikali kursnya 102 kali 102% ya. Dapat cashnya adalah 204 juta. Lalu kita masukin bonds payable-nya. Nah kita hitung dulu nih gimana caranya bonds payable nih. Tadi kan kita dapat carrying value di 1 Juli 2023 adalah 513,866,249. Pakainya yang 1 Juli ya teman-teman, karena kan kita belum masuk ke si Oktobernya. Lalu ditebusnya itu 40% ya, ditebusnya 40%. Berarti teman-teman kaliin aja nih 513,866,249 dikali 40%. Dapatnya adalah 205,546,500. Lalu teman-teman amortisasi 40%. Dari mana? Dari Juli sampai September. Karena kan sebelum Oktober ditebus, kita kan ada amortisasi dulu nih dari Juli ke sampai September. Berarti Juli, Agustus, September. 3 bulan ya. Berarti 445,350 teman-teman kalikan 3/6 dikali 40%. Dapat amortisasinya adalah 889,070. Nah, dapat carrying value-nya dapat dari mana? Dari 205 ini teman-teman tinggal tambahin aja sama amortisasinya. Maka dapat carrying value-nya adalah di 1 Oktober adalah 206,435,570. Angka ini yang teman-teman masukkan ke dalam jurnal bonds payable gitu. Nah, ada selisih kan nih antara bonds payable dengan si cash. Angkanya gedean mana? Angkanya gedean bonds payable dibanding cashnya. Kalau angkanya lebih gede bonds, berarti kita akuin yang namanya gain ya, keuntungan atas penebusan bonds ini. Berarti jurnalnya adalah gain. Untuk penebusan ini senilai berapa? Senilai teman-teman selisihin aja 206,435,570. Teman-teman kurangin dengan 204 juta gitu. Dapat adalah 2435570. Oke, untuk jurnal penebusan sudah selesai. Sekarang kita ke 31 Desember 2023 ya. Sama jurnalnya kayak tadi, cuma kan kita nggak akuin semua nih teman-teman interest payable-nya. Kita masuk ke interest expense dulu. Interest expense-nya teman-teman masuk ke yang 1 Januari 2024 kayak tadi ya. 20,554,650. Cuma nih, tadi kan teman-teman udah tebus 40%. Berarti sekarang sisanya tinggal ada 60% dong teman-teman. Nah, teman-teman nggak boleh akui semuanya ya. Nggak boleh kali 100%. Kenapa? Karena 40% sebelumnya kan udah ditebus. Jadi yang boleh teman-teman akuin di sini adalah sisanya 100% dikurang 40%. Jadi yang diakuin adalah sebesar 60%. Lalu teman-teman kalikan 3/6 dari Oktober ke Desember ya teman-teman, dari penebusan tadi ke Desember dikali 3 bulan dibagi 6 bulan.
Dapatnya adalah 6166,395. Hal ini juga berlaku untuk angka bonds payable. Angka bonds payable adalah 4445,350 dikali, jangan lupa 60% dikali 3/6. Dapatnya adalah 1333605. Lalu untuk angka interest payable-nya tinggal teman-teman jumlahin, dapat senilai 7.500.000. Nah, sekarang di 1 Januari 2025. Kenapa kita harus jurnal di 1 Januari 2025, Ci? Karena kita lihat nih, kita harus jurnal pada saat jatuh tempo. Nah, jatuh temponya kapan? Jatuh temponya kan karena udah selesai 3 tahun, berarti di 1 Januari 2025 ya. Nah, kita tinggal bayarkan si interest payable-nya 25 juta. Ya, harusnya sih tinggal 25 juta aja. Cuma kan di 1 Oktober kita udah tebus 40%. Yang kayak tadi aku bilang, kita nggak boleh akuin semua, maka kita kalikan sisanya aja 60% yang belum ditebus ya. Dapat adalah 15 juta interest payable pada cash. Selanjutnya kita jurnal kayak tadi nih, jurnal penebusan. Karena jatuh tempo jurnalnya sama ya. Bonds payable senilai berapa? 500 juta dikali 60%. Dapat adalah 300 juta. Lalu untuk angka cashnya, teman-teman ambil 500 juta dikali 60%. Jangan lupa dibilang apa nih? Sisanya akan ditebus pada saat jatuh tempo dengan kurs 103. Berarti teman-teman kalikan dengan 103%. Gedean angka cashnya kan teman-teman, berarti teman-teman dapat uang tunai lebih banyak gitu ya, lebih besar. Nah, kalau teman-teman dapat uang tunai lebih besar, maka teman-teman pasti akan mencatatkan namanya gain gitu ya. Nah, gainnya itu adalah selisih antara 300 juta dengan 309 juta. Maka dapatnya adalah 9 juta gain di sebelah kredit gitu. Oke, untuk problem 4 sudah selesai. Kita masuk lagi ke problem 5. Harusnya teman-teman lebih mudah ya di problem 5 karena tadi aku udah jelasin penjelasannya di problem 4. Jadi sekarang aku tinggal masukin aja gitu ya. Nah, untuk problem 5 ini ada revisi. Miyako menerbitkan obligasi pada 1 Juni 2022 pada suku bunga 1,2 kali lebih tinggi dari kupon rate dan akan jatuh tempo pada 30 April 2025. Kita baca dulu soalnya. Miyako bergerak pada industri food and beverage sejak tahun 2020. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19 membuat Miyako mengalami penurunan pendapatan. Agar bisnis dapat terus beroperasi, Miyako memutuskan untuk menerbitkan 50.000 lembar callable bonds dengan total nilai nominal $750.000. Bunga per tahun senilai $75.000 akan dibayarkan setiap tanggal 1 Mei dan 1 November dan mulai dibayarkan sejak tanggal penerbitan obligasi. Miyako menerbitkan obligasi pada 1 Mei dengan suku bunga. Nah, ini tadi diralat ya. Bukan 1 Mei jadi 1 Juni yang ini ya. Lalu pada 1 Oktober 2024, Miyako menebus 25% obligasi dan memperoleh keuntungan sebesar $4.000. Sisa obligasi yang dimiliki akan ditebus saat jatuh tempo pada kurs 99 gitu. Buatnya sama, buat tabel amortisasi, lalu buat jurnal untuk tahun 2022, 2024 dan saat jatuh tempo. Ingat ya, teman-teman lihat yang dimintanya apa. Jangan sampai salah baca ya. Takutnya nanti kalau ujian dimintanya 2024, kalian masukin 2023 ya salah gitu ya. Jadi teman-teman lihat lagi yang dimintanya itu jurnal yang mana gitu. Oke, sekarang kita masuk ke schedule-nya. Sebelum masuk ke schedule, teman-teman harus hitung apa dulu? Hitung present value of principal sama present value of interest-nya. Ya, kalau present value of principal-nya kita lihat tadi dia terbitinnya itu 50.000 callable bonds lembar dengan total nilai nominal 750.000. Langsung aja 750.000-nya teman-teman masukin ya. Lalu teman-teman hitung dulu persentasenya gimana? 1 dibagi 1 plus. Nah, ini tadi dia ada kasih tahu nih. Dia bilang di sini ya. Bunga per tahun senilai 75.000 akan dibayarkan 1 Mei dan 1 November. Lalu
pada 1 Mei 2022 suku bunga 1,2 kali lebih tinggi daripada kupon rate. Berarti nih teman-teman lihat ya, dia bilang bunga per tahun senilai 75.000. Nah, 75.000 tapi tadi nilai nominalnya berapa? 750.000. Maka kita bisa mencatatkan kupon rate senilai berapa? 75.000-nya teman-teman bagi dengan 750.000, dapat persentasenya adalah 10%. Berarti kupon rate 10%. Sedangkan market rate tadi dibilang berapa? Pada suku bunga 1,2 kali lebih tinggi dari kupon rate. Berarti teman-teman kalikan aja 10% dikali 1,2. Dapatnya adalah 12%. Tapi jangan lupa nih teman-teman, 10% ini kan 1 tahun, ya kan? Sekarang kan kita dibayarinnya setahun 2 kali nih, Mei dan juga November. Berarti kalau setahun dibayarin 2 kali, teman-teman bagi 2 lagi persentase kupon rate sama market rate-nya ya. Berarti kalau ini jadinya 10%, 10% dibagi 2. Lalu ini dalam persentase ya. Oke. Nah, lalu juga market rate-nya dibagi 2. Dapatnya adalah 6%. Oke. Nah, lalu untuk periodnya dia bilang berapa tahun nih? Periodnya adalah 3 tahun ya. 3 tahun berarti sama kayak tadi, kalau 3 tahun berarti N-nya adalah 6 ya teman-teman. Kenapa 6? Karena kalau setahun dibayarinnya 2 kali, berarti kalau 3 tahun 6 kali bayar interest gitu ya. Nah, sekarang kita bisa menghitung perkalian si PV of principal-nya. 1 dibagi 1 plus 6%. 6% dari mana, Ci? Dari market rate ya, 6%. Pangkat 6 dari mana? N-nya 6 ya, 6 kali bayar. Dapatnya adalah 0,7050. Lalu teman-teman kalikan 750.000 dikali 0,7050, dapatnya adalah 528.750. Langkah selanjutnya teman-teman itu hitung PV of interest-nya. Dapat dari mana? 75.000. Tadi teman-teman bagi 2 aja ya. Bagi 2. Jadi atau misalnya teman-teman 750.000 dikali dengan 5%. Hasilnya sama aja ya. Lalu teman-teman kalikan 1 minus 1 dibagi 1 plus market rate-nya 6%, pangkat 6 kali bayar dibagi market rate-nya lagi 6%. Dapatnya adalah 4,9173. Teman-teman kalikan lagi, dapat angkanya adalah 184.399. Lalu teman-teman totalin, hasilnya adalah 713.149 ya. Nah, ini lihat lagi teman-teman. Kalau tadi di problem 4 itu tadi problem 4 kupon rate-nya lebih besar daripada market rate. Di sini kupon rate-nya lebih kecil atau lebih besar? Kupon rate 10%, market rate 12%. Berarti kupon rate lebih kecil ya. Kalau kupon rate lebih kecil, maka kita catatnya apa? Discount. Berarti di sini aku ganti ya. Ini bukan premium tapi ini discount. Oke. Nah, Oke. Nah, karena dia at discount, tadi teman-teman lihat ya, kalau di premium aku bilang mengurang terus sampai dengan 500 juta. Kalau diskon dia akan menambah terus ya. Ini akan menambah terus gitu. Bikin lagi schedule of bonds, discount amortization, effective interest method, semi-annually interest payment. Terus lanjut ke teman-teman bikin date, interest paid, interest expense, amortization, bonds carrying value ya. Kalau bikin 3 tahun berarti kalau mulainya dari 1 Mei 2022 berarti 1 Mei, 1 Nov 22, 1 Mei 23, Nov 23, Mei 24, Nov 24 sampai Mei 25. Lanjut kalau untuk interest paid angkanya sama ya teman-teman, stagnan semua sama sampai Mei 25 dapat 37.500.
Lalu bonds carrying value-nya tadi kita masukin 713149 di sebelah sini. Nah, untuk cari angka interest expense-nya sama ya. Tinggal 713149 teman-teman kalikan dengan 6% interest expense-nya. Dapatnya adalah 42789. Lalu amortization-nya teman-teman tinggal kurangin 42789 kurang 37500. Bedanya kalau discount interest expense dikurang interest paid. Kalau tadi premium interest paid dikurang interest expense ya. Dapatnya 5289. Nah, untuk mencari bonds carrying value-nya teman-teman tambahin. Kalau tadi di problem 4 itu teman-teman kurangin, sekarang di problem 5 teman-teman tambahin karena dia discount ya. 713149 ditambah 5289. Dapatnya adalah 718438. Sama terus sampai ke bawah. Di bawah terakhir 750.000, angkanya sama ya, rumusnya sama. Lalu kita cari dulu nih untuk dapat carrying value di 1 Juli 2000. Sorry, ini bukan 1 Juli ya. Bukan 2019 ya. 2022. Nah, untuk dapat carrying value-nya kita ini Juni, bukan Juli. Oke. Carrying value 1 Mei-nya berapa? 713149. Lalu kita hitung amortisasi dari Mei ke Juni berapa teman-teman? 1 bulan. Berarti 5289 teman-teman kalikan 1 bulan dibagi dengan 6. 6 bulan ya. 6 bulan dari mana? Dari Mei sampai November ya. Dapatnya adalah 881. Lalu teman-teman tinggal tambahin antara carrying value di 1 Mei 2022 ditambah dengan amortisasi yang sudah kita hitung. Dapatnya adalah 714030. Nah, selanjutnya kita bisa beralih ke jurnal. Jurnal yang pertama adalah di tanggal 1 Juni 2022. Jurnalnya sama kalau yang tadi kita kan menghitung si carrying value lalu dia berkurang ya teman-teman ya, berkurang sampai dengan 500 juta. Kalau di problem ini dia akan menambah terus sampai dengan 750.000 ya. Jadi teman-teman ingat bedanya, jangan sampai lupa. Kalau premium itu teman-teman kurangin, kalau diskon teman-teman tambahin. Ya, sekarang kita masuk ke jurnalnya. Cash pada bonds payable senilai berapa? Angkanya tinggal teman-teman comot aja nih langsung dari sini nih. Carrying value 1 Juni 2022 714030 ya. Lalu bayar juga interest expense-nya. Cash interest expense sebesar berapa? Sebesar yang ini 37.500. Teman-teman kaliin 1 bulan aja. Kenapa 1 bulan, Ci? Kan dari Mei ke Juni cuma 1 bulan. Dapatnya adalah 6250 gitu. Kita lanjut ke 1 November 2022. Jurnalnya adalah interest expense pada cash. Angkanya kayak tadi ya, 37.500. Langsung ambil aja dari si interest paid-nya. Lalu interest expense pada bonds payable, angkanya ambil dari mana? Angkanya tinggal comot aja nih. Nah, comot dari mana? Nah, kayak tadi perhitungannya ya teman-teman. Kan kalau misalnya kita mengaku interest expense, cash-nya keluar nih 37.500. Interest expense-nya, bonds payable-nya kita hitung dari mana? Kita lihat nih ya. Comot dari angka 5289 ini, teman-teman kalikan 5/6 ya. 5 bulan per 6. Dapatnya adalah 4407. Dapat interest expense-nya teman-teman tinggal tambahin senilai 41907. Nah, angka bonds payable yang 4407 ini masuk ke sini gitu ya teman-teman. Oke. Lalu penjelasannya ini ada di sini ya teman-teman ya. Nanti teman-teman tinggal lihat sendiri aja. Ini aku udah rinciin, nanti teman-teman tinggal lihat di sini. Lalu ke 31 Desember 2022. Karena tutup buku ya, teman-teman harus jurnal adjustment lagi nih di 31 Desember 2022. Maka jurnalnya adalah interest expense, bonds payable pada interest payable. Interest payable-nya senilai berapa? Senilai 37.500. Teman-teman kalikan dengan 2/6. 2/6 dari mana, Ci? Dari November ke Desember ya. November dihitung 1 bulan, Desember dihitung 1 bulan. Kali 2/6 dapatnya adalah 12.500. Lalu
Untuk angka bonds payable-nya teman-teman ambil dari 5606 ini dikali 2 per 6 lagi, dapatnya adalah 1869. Angka interest expense-nya teman-teman ambil dari interest expense 43106 kali 2 per 6, dapatnya adalah 14369. Selesai sudah tahun 2022. Sekarang kita ke tahun 2024. 2023-nya di skip ya teman-teman, langsung ke 2024. Nah, di 1 Mei 2024 kita jurnal lagi interest expense. Jangan lupa tadi kita udah akui interest payable 2 bulan ya teman-teman. Berarti yang kita akui di interest expense di Mei itu hanya 4 bulan. Kenapa hanya 4 bulan Ci? Dari Januari sampai 1 Mei. Karena yang November sampai Desember kan udah kita amortisasi, udah kita hitung nih interest expense-nya tahun lalu gitu ya di Desember. Berarti yang kita akuin expense-nya di sini hanya sisanya aja gitu ya 4 bulan. Maka 43799 kita kalikan 4 per 6. Lalu interest payable-nya masukin aja dari yang tahun lalu, langsung masuk 12.500. Bonds payable-nya juga sama 6299, langsung kali 4 per 6. Cash-nya sama ya, cash-nya langsung masukin 37.500. Nah, selanjutnya di 1 Oktober 2024 Miyako menebus 25% obligasi dan memperoleh keuntungan $4.000. Nah, dia tebus nih di 1 Oktober sama kayak tadi ya, dia tebus. Sebelum ditebus harus ngapain dulu? Harus jurnal interest expense dulu. Kita hitung expense-nya dulu ya, interest-nya. Angkanya gimana Ci? Angkanya teman-teman kali ini 37.500 dikali 5 per 6. Kenapa 5 per 6 Ci? Dari Mei ke Oktober teman-teman hitung 5 bulan ya, bagi 6 bulan, jangka waktunya sampai November, dapatnya 31.250. Bondsnya pun sama 6677 dikali dengan 5 per 6. Begitu juga dengan interest expense-nya 44177 langsung kali 5 per 6. Selanjutnya kita jurnal penebusannya ya. Jurnal penebusannya teman-teman tinggal masukin tadi kita udah dibilang nih ya, memperoleh keuntungan 4.000, langsung aja masukin 4.000 di sini. Lalu kita hitung lagi nih untuk jurnal penebusannya. Nah, carrying value di 1 Mei 2024 berapa nih di sini? 736.286 ya kan? Ditebusnya 25%. Berarti teman-teman kaliin aja 736.286 dikali 25%. Dapatnya 184.071. Lalu kita amortisasi dulu nih. Sebelum ke Oktober ditebus, kita amortisasi dari Mei sampai September. Ya, maka dikali 6677 dikali 5 per 6, jangan lupa dikali penebusannya 25%. Dapatnya adalah 1391. Untuk carrying value-nya teman-teman tinggal tambahin aja nih di Oktober 2024, yaitu 184071 ditambah 1391. Dapatnya adalah 185463. Nah, angka 185463 ini akan masuk ke dalam angka bonds payable di Oktober 2024. Di sini tinggal teman-teman masukin 185463. Nah, cash-nya teman-teman tinggal selisihkan aja ya. Antara angka bonds 185463 dikurang gain-nya 4.000. Dapatnya adalah 181463. Oke, Oktober sudah selesai. Kita ke November 2024. Nanti terakhir Desember 2024 ya. Di November kita akui lagi interest expense, bonds payable pada cash. Cuman teman-teman ingat ya, karena tadi udah ditebus 25%, berarti kita harus kurangin 100% dikurang 25%. Dapatnya berapa? 75% ya. Berarti 44177 dikali dengan 1 per 6. Kenapa 1 per 6 Ci? Ya 1 bulan aja ya. Dikali dengan 75%. Dapatnya adalah 5522. Lalu bonds payable-nya juga sama 6677 dikali 1 per 6 dikali 75%, dapatnya adalah 835. Cash-nya juga sama 37.500 dikali 1 per 6 kali 75%, dapatnya 4688. 1 bulan kenapa Ci? Karena di 31 Desember kan kita mau akuin lagi ya. Sekarang 31 Desember, jurnalnya sama lagi, interest expense, bonds payable, cuman kalau di Desember pakai interest payable, bukan cash ya teman-teman. Nah, untuk angka interest expense-nya kita bisa kalikan 44537 dikali 75% dikali 2 per 6 kali 2 bulan ya, dari November ke Desember.
November 1 bulan, Desember 1 bulan dikali 2/6. Dapatnya 11.134. Angka bonusnya juga sama 7037 kali 75% kali 2/6. Lalu angka interest payable-nya juga sama 37500 kali 75% kali 2/6. Dapatnya adalah 9375. Terakhir nih, jurnal terakhir kita menebus sisanya karena udah jatuh tempo. Jurnalnya apa? Kita akuin dulu nih si payable tadi di Desember, terus ada interest expense, bonds payable pada cash. Ya, untuk angka interest payable-nya langsung masukin dari yang tahun lalu 9375. Lalu untuk angka interest expense-nya teman-teman tinggal kalikan nih 44537 dikali 75% dikali 4/6. 4/6 dari mana? Dari Januari sampai 1 Mei ya. Januari, Februari, Maret, April. Mei-nya nggak dihitung ya. Dikali 4/6 dapatnya adalah 22269. Bonds payable-nya pun juga sama. Bonds payable-nya juga sama 7037 dikali 4/6 dikali 75%, dapatnya adalah 3519. Sama juga dengan si cash-nya. Cash-nya adalah teman-teman langsung kalikan 75%, 37500 kali 75%. Dapat 28125. Lanjut kita ke jurnal penebusannya. Jurnal penebusannya teman-teman tinggal masukin aja. Tadi kan 750.000 ini langsung teman-teman kalikan 75% karena 25%-nya sudah ditebus di Oktober ya. Berarti 750.000 dikali 75% dapatnya adalah 562.500. Lalu untuk angka cashnya 750.000 dikali 75%. Nah, di sini nih akan ditebus pada saat jatuh tempo pada kurs 99. Berarti teman-teman kalikan 99%. Dapatnya adalah 556875. Nah, karena masih gedean ini angkanya, berarti kita akui yang namanya gain ya. Gain dari penebusan ini dapatnya adalah 562.500 dikurang 556875. Dapatnya adalah 5625. Oke, selesai sudah untuk kedua problem 4 dan juga problem 5. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan teman-teman masukkan di kolom chat meeting besok. Besok kita tetap ada meet now, lalu juga nanti teman-teman silakan absen terlebih dahulu kayak biasa kayak kemarin, lalu nanti teman-teman nonton video tapi tetap stay di meet now sampai jam 8 teman-teman selesai menonton, lalu nanti silahkan teman-teman boleh leave kalau udah selesai. Dan juga untuk materi kali ini nanti teman-teman screenshot teman-teman sudah menonton video kali ini ya. Dan juga untuk materi kali ini nggak ada PR ataupun teman-teman saling catatan. Mungkin nanti di minggu depan aku akan info lagi gitu ya. Thank you teman-teman yang sudah menonton. See you di minggu depan.